Pupuk itu ialah makanan bagi tanaman. Sedemikian juga manusia butuh makanan. Pada dasarnya makanan manusia ialah dari beras. Kalau beras itu belum dimasak, secara otomatis akan membuat perut menjadi sakit. Demikian juga buat tanaman. Pupuk itu perlu dimasak. Bagaimana cara masaknya? Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebutuhan pupuk bagi tanaman adalah mutlak, karena pupuk itu akan menjadi hal yang paling penting bagi pertumbuhan dan perkembangan setiap tanaman. Pada dasarnya, pupuk dasar atau pupuk yang kita berikan sebelum masa tanam adalah menjadi prioritas utama bagi tanaman apabila kita menghendaki tanaman kita menjadi maksimal. Tetapi apabila pupuk itu belum diolah atau difermentasi secara maksimal, maka tidak akan bisa menghasilkan makanan bagi tanaman yang bisa dimakan secara langsung. Oleh karena itu, dari kemarin saya sudah berbicara bahwa pupuk itu perlu difermentasi. Fermentasi secara matang dan sempurna. Karena untuk fermentasi sendiri membutuhkan waktu yang lumayan lama. Tanpa bakteri pengurai, pupuk itu bisa terurai, bisa menjadi bahan yang bisa dimakan oleh tanaman itu dalam waktu 2 tahun. Nah, oleh karena itu fermentasi ini ialah cara kita untuk memaksimalkan pupuk supaya bisa dimakan tanaman. Fermentasi tersebut banyak caranya, banyak metodenya, dan juga banyak sekali bakteri-bakteri yang dibutuhkan. Antara lain mungkin ada bakteri yang harganya murah dan ada juga yang bakteri harganya mahal. Seperti di belakang saya di sini, kemarin kita fermentasi dengan bakteri yang cukup murah. Ini yang besar. Terus yang di samping saya yang di sini, ini yang satu ini ialah kita mencoba untuk fermentasi dengan bakteri yang cepat. Nah, kemarin kita mencoba yang besar ini, biasanya fermentasinya sampai dengan 1 bulan. Ya, untuk yang di sini yang kecil ini kemarin bilangnya bisa untuk fermentasi dalam waktu 1 minggu. Nah, karena ini sudah 1 minggu, maka hari ini kita akan coba bongkar hasil dari fermentasi yang kecil ini bagaimana. Yuk langsung kita buka ya. Nah, ini coba langsung kita buka untuk fermentasi karena ini sudah 1 minggu ya, 1 minggu di sini kita sudah fermentasi. Kemarin ini masih dari luar masih panas, masih anget. Nah, untuk di dalamnya coba nanti kita lihat. Ini sengaja dikasih plastik di sini. Tujuannya biasanya untuk memaksimalkan memaksimalkan supaya penguapan itu tidak secara langsung, sehingga tertutup plastik dulu, terusan baru menguap keluar. Nah, ini fermentasi yang sudah kemarin kita coba maksimalkan. Nah, ini pada dasarnya masih panas. Nah ini ya. Biasanya kalau fermentasi itu sudah jadi, ini kotoran kambing yang berbentuk bulat-bulat kayak gini itu akan mudah sekali dihancurkan. Tapi kalau belum fermentasi, pada waktu kering kayak gini, ditekan kayak apapun itu tidak akan pecah ya. Nah ini pecah. Nah ini udah pecah, hancur. Dan di sini ini juga masih cukup panas ya, masih cukup panas. Nah, masih panas dan hasilnya memang ya, untuk fermentasi itu walaupun sudah 1 bulan itu pasti hasilnya masih panas, masih cukup panas. Nah ini hasil fermentasi. Nah ini kemungkinan ini sudah matang atau belum. Ini juga ada kemungkinan ini sudah matang atau ini mungkin belum matang. Nah ini biasanya kalau sudah ini kering mawur kayak gini, ini karena di alamnya sudah
udah kering ya. Tapi untuk fermentasi pada dasarnya itu tadi, patokannya itu semakin lama sebenarnya semakin bagus. Makanya untuk petani dari kemarin saya menyarankan untuk fermentasi secepatnya, semakin lama akan semakin bagus. Ini supaya ini begitu dipegang ini hancur, dipegang ini hancur. Ini biasanya kalau kotoran kambing itu gampang sekali kelihatan kayak gini. Ini dipegang hancur. Ini berarti ini ialah untuk fermentasi yang sudah lumayan jadi ya. Tapi kalau misal kayak ini pun walaupun ini 1 minggu, ini bakteri kemarin ialah bakteri yang cukup lumayan mahal, harganya mungkin 2 kali lipat lebih ya dari yang biasa kita gunakan. Ini hasilnya ini bisa maksimal, bisa untuk fermentasinya lebih cepat. Nah ini kalau dibiarkan ini akan semakin lama ya semakin bagus. Makanya formula kita ini kunci rahasia dari tanaman porang yang biasanya kita gunakan ialah dari pupuk kotoran hewan ya, baik itu kambing, baik itu sapi atau kotoran ayam. Dan komposisi ini ya sekam dan kotoran hewan harus dikasih dengan perbandingan 1:1 dan harus difermentasi. Ini ialah rahasia untuk kesuburan tanaman porang. Kalau sudah fermentasi jadi ya tadi saya katakan sudah dipegang hancur, ini sudah lapuk kayak gini ya. Ini lapuk hancur, ini menandakan fermentasi itu sudah jadi. Atau mungkin bisa saja kita cium ya, ya kayak gini sudah hancur dan lapuk, dan begitu kita cium itu sudah tidak berbau kotoran hewan. Ini daunnya sudah bau tanah, ini menandakan aroma fermentasi ini sudah jadi ya. Biasanya orang pada masih bingung, begitu fermentasi sudah 1 bulan kok panas ya, ini lahan dalamnya ini masih panas sekali ya. Panas sekali. Nah ini biasanya kalau masih panas sekali dan waktunya kita gunakan belum pun ya kita biarkan saja, kita tutup lagi ya, kita tutup lagi begini, biarkan terjadi fermentasi lebih lama karena fermentasi lebih lama itu semakin matang dan semakin baik. Nah, biarkan fermentasi ini semakin lama semakin matang akan lebih semakin baik. Dan itu kita akan mengaplikasikan ini nanti untuk tanaman, kepada tanaman pada bulan 8 ya. Pada bulan 8 itu supaya nanti fermentasinya lebih lama, lebih baik. Dan pada bulan 8 ya, setelah lahan kita conder, kita masukkan pupuk sekaligus untuk ngangkat pH. Biasanya sudah pakai dolomit, yakni dengan takaran ukuran untuk 1 angka dari angka 5 ke 6 itu dibutuhkan 1 ton untuk 1 hektar ya, tinggal ngitung nanti pH-nya berapa. Nah, setelah kita aplikasikan semua, setelah kita conder lahan, kita masukkan ini, biasanya 1 minggu itu tanah agak kering. Nah pada waktu kering nanti itu akan kita rotari ya, dirotari, dicacah dengan tanah. Ini diratakan semua, dicacah dengan tanah. Nah setelah rotari terjadi, barulah nanti kita gulut dengan mesin gulut. Nah seperti konten video shot saya sebelumnya sudah ada ya penggulutan itu. Nah setelah terjadi penggulutan, kalau itu memungkinkan silahkan nanti dikocori lagi dengan dekomposer ya, bisa saja dengan dekomposer lagi untuk lahan, untuk fermentasi kedua. Nah setelah di dekomposer baru kita tutup semuanya pakai mulsa. Bulan 8 pengerjaan selesai, nunggu 2 bulan, yakni bulan 9 dan bulan 10. Rata-rata kalau bulan 9 itu sudah ada hujan tapi belum merata, atau mungkin bulan 10 pun juga kalau awalnya masih belum merata, bulan 10 akhirnya baru hujannya, tanah benar-benar basah. Nah itu waktunya kita menanam porang kan itu. Jadi jangan sampai saat ini itu tergiur ya, apalagi belum tahu siklus ya.
saat ini sudah hujan tempat saya banyak. Ini rata-rata karena saat ini itu ialah musim kemarau yang kebetulan masih ada hujan terus gitu. Ini kalau siklusnya lagi ya kembali lagi kepada bulan masa tanam. Nah, supaya nanti apa perhitungannya, apabila bulan 10 kita tanam, bulan 5, bulan 6 itu waktunya dorman, bulan 7, bulan 4, bulan 5, bulan 6 itu dorman. Pabrik itu buka olahannya juga pada saat itu. Jangan sampai kita panen di awal pabriknya belum buka sehingga poreng kita nanti harus karantina begitu lama. Ruginya yakni pada penyusutan. Nah, penyusutan itu sudah kering. Nah, bulan 9, bulan 6, bulan 5, bulan 6 itu panen raya, mereka baru dibongkar. Nah, harga basah kita yang dibongkar bulan 5, bulan 6 dengan Anda yang panenan bulan Februari itu nanti otomatis ya harganya akan dihitung sama. Itu kerugian bagi petani tersendiri ya. Mungkin dari fermentasi ini yang bisa saya jelaskan demikian. Dari saya terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.